Lalu setelah itu bisa juga dengan kita crown lengthening, jadi kita memperpanjang bentuk giginya. Dengan cara kita di gusinya itu kita akan bedah lebih dalam untuk bersihkan di jaringan mana yang terlalu melekat pada tulangnya, itu kita bersihkan lalu kita akan kembalikan posisinya. Nah, kalau di kondisi di mana dia bukan sesuatu yang bersifat patologis, jadi dia non patologis. Kalau kita bilang patologis berarti itu berhubungan dengan penyakit yang dalam tanda kutip serius, ya. Tapi kalau dia non patologis berarti itu kejadian dapatan yang biasanya itu terkait dengan senyuman. Jadi dia pasti berhubungan besarnya itu lebih ke estetik. Nah, senyuman yang terlihat kurang lebih itu kalau berdasarkan literatur itu di atas 3 mili terlihat gusi lebih banyak. Jadi gusinya itu biasanya 2 sampai 3 mili ya. Tapi ini besar gusinya kok lebih dari 3 mili. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai gummy smile. Selamat sore Sobat K. Dari berbagai referensi yang saya baca, kalau di Korea Selatan, senyuman yang memperlihatkan gusi atau gummy smile dianggap sebagai hal yang tidak menarik. Tapi justru banyak idol Korea yang membuat fansnya ini melting karena mereka punya gummy smile. Contohnya aja Jennie Blackpink ya, atau Suga BTS. Nah, itu mereka disebut-sebut punya gummy smile. Gimana dengan Indonesia? Apakah menurut kamu gummy smile itu menarik? Atau mungkin ada yang belum kenal sama istilah ini? Kita akan bahas dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Saya Iksan Anugrah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Sobat K di sore hari ini yang udah siap-siap pulang kerja atau sekarang masih dalam perjalanan, sekarang juga masih streaming, masih nonton juga YouTube channel kita, K Radio Jember. Kita akan mengulas banyak tentang gummy smile. Di studio sudah hadir Dr. Gigi Oktan Ovirsiki SPP Rio, Dr. Gigi Spesialis Periodontia, dan Muhammad Nurul Muflikin S Marketing Communication Silom Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Gigi, Mas Ikin. Iya, selamat sore. Sorry. Dr. Gigi Oktan, saya sampai lupa nggak nyebut namanya tadi. Kabar baik semuanya ya? Sehat semua. Ya, Oke, baik. Sore-sore gini kita membahas tentang gummy smile, tapi kita boleh cek dulu dok, ini saya kategori gummy smile atau bukan nih dok? Bukan gummy smile tapi ganteng smile. Oh, amin. Kalau Mas Ikin gimana dok? Coba masih sesenyum. normal lah. Masih normal. Oke. Karena ini istilah yang bisa dibilang kalau anak-anak sekarang ada yang udah tahu ya dok. Yeah. Karena dari fakta idol-idol Korea yang disebut mereka itu punya gummy smile yang menarik hati para fansnya, bikin melting. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang gummy smile, karena Dr. Yoktan ini kan sebagai dokter gigi spesialis periodontia. Saya juga pengen tahu sebenarnya dokter gigi spesialisnya Dr. Yoktan ini fokus menangani apa dok? Oke. Jadi kalau di dalam kedokteran gigi itu ada spesialisnya dibagi dalam 9 bidang. Ya, salah satunya bidang saya itu periodontia adalah bidang spesialistik kedokteran gigi yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan gusi, tulang alveolar atau jaringan penyangga gigi, kemudian ke bidang khususnya kayak implan, kemudian ke estetik. Jadi perawatan estetik sama kosmetiknya kedokteran gigi. Gitu. Bedah plastiknya kedokteran gigi juga. Wah, banyak ya tindakan-tindakan bedah ya untuk gigi yang bisa kita lakukan ya. Berarti tindakan medisnya seperti itu ya dok seperti ya. Itu, Kalau kita mengunjungi dokter gigi spesialis periodontia ini biasanya setelah rujukan dari dokter gigi umum atau gimana dok? Rata-rata memang dapatnya tuh memang biasanya kalau berdasarkan hierarkinya itu memang dimulai dari dokter gigi umum, terus ada perawatan, nanti dibagi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi dokter gigi umum tuh sebagai ya kiper awalnya ya, terus nanti setelah itu baru diarahkan ke dokter gigi spesialisnya, baru ke misalnya ke kasus-kasus yang berhubungan dengan gusi dan yang saya jelasin sebelumnya, baru ke bidang saya. Wih, mantap. Nah Sobat K kalau mungkin mau kunjungi langsung ke Silom Hospital, nanti kita spill jadwalnya ya Mas Igin ya, kapan bisa ketemu dengan dokter Gigi Yoktan. Tapi sebelum itu kita membahas lagi tentang gummy smile nih dok, ini boleh kita jelasin dulu nih ke Sobat K. Oke. Jadi gummy smile itu adalah kondisi.
Jadi kondisi di mana dia bukan sesuatu yang bersifat patologis, jadi dia non patologis. Kalau kita bilang patologis berarti itu berhubungan dengan penyakit yang dalam tanda kutip serius, ya. Tapi kalau dia non patologis berarti itu kejadian dapatan yang biasanya itu terkait dengan senyuman. Jadi dia pasti berhubungan besarnya itu lebih ke estetik. Nah, senyuman yang terlihat kurang lebih itu kalau berdasarkan literatur itu di atas 3 mili. Terlihat gusi lebih banyak. Jadi gusinya itu biasanya 2 sampai 3 mili ya. Tapi ini besar gusinya kok lebih dari 3 mili. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai gummy smile. Gummy smile. Iya. Teman-teman coba senyum semua dong, saya pengen lihat nih. Ini gummy smile atau normal? Flirting smile kalau ini ya. Oh gitu. Ya. Asal jangan setengah, jangan setengah. Penyebabnya apa dok? Oke, gummy smile itu kalau kita bagi, itu lebih banyak kita bagi berdasarkan anatomi. Jadi gummy smile itu dibagi berdasarkan anatomi penyebab. Jadi berdasarkan apakah itu penyebabnya dari gusi itu sendiri, atau dari gigi, atau dari bibir, atau memang dari tulang rahangnya. Jadi kita bagi berdasarkan 4 anatomi ini. Nah kalau berdasarkan gusi itu penyebabnya biasanya karena ada pembesaran dari gusi itu sendiri, pembesaran ukuran maupun pembesaran dari jumlah selnya. Terus pembesarannya itu bisa juga karena keradangan, bisa juga karena ada penggunaan obat jangka panjang tertentu, gitu-gitu. Itu biasanya berhubungan dengan itu. Atau pembesaran gusi atau pelebaran gusi itu bisa karena telatnya tumbuh, atau kita bilang itu dalam kedokteran gigi disebut altered eruption. Jadi altered passive eruption. Nah kondisi seperti itu tuh di mana gusi dengan gigi, jadi kalau kita usia sekitar 6 sampai usia 14 tahun itu kan pergantian gigi. Nah pergantian gigi itu yang keluar kan yang kita tahu erupsi. Erupsi itu artinya gigi itu keluar, biasanya dia adalah giginya. Tapi sebenarnya erupsi itu ada 2, erupsi pasif dan erupsi aktif. Aktif itu giginya, pasif itu gusinya. Nah ketika giginya udah mencapai gusi dan dia keluar, kemudian gusi akan bergerak untuk naik kalau gigi atas ya, dia akan bergerak turun kalau gigi bawah ke daerah leher gigi. Dan itu usianya nanti sampai usia 20-an prosesnya itu terjadi. Nah ketika dia dalam tanda kutip berubah prosesnya, jadi tidak mencapai proses leher gigi itu, maka dia menjadi terlihat mahkota gigi itu pendek. Jadi ketika senyum kelihatan gusinya yang lebih banyak. Nah terus yang kedua, kalau kita lihat dari penyebabnya dari gigi itu sendiri biasanya penyebabnya karena posisi gigi. Ada orang yang terlihat tongos, ada yang terlihat kayak cakil ya. Nah, itu bisa mempengaruhi posisi gusi itu sendiri. Terus jumlah gigi, bentuk gigi, terus bentuk gigi itu bisa juga karena gini. Orang itu kan kecenderungan dia suka gigit itu depan ketemu depan ya, atas bawah. Karena ketemu gitu akhirnya mahkotanya jadi terkikis, jadi pendek. Bisa juga karena itu. Jadi nanti itu berhubungan ke perawatannya. Terus kalau dari gigi itu sendiri bisa juga karena kalau dari setelah dari gigi kita ke bibir. Bibir itu bisa juga karena gini, bibirnya tuh terlalu pendek. Jadi kalau dia senyum itu ya senyum ya wis pendek gitu, gusinya akan lebih kelihatan. Atau dalam tanda kutip gusinya itu hiperaktif. Oh, gusi bisa hiperaktif ya. Bisa bernyawa juga dong. Iya. Jadi terlihat tuh adem ayem di awal. Jadi begitu diam, dia diam. Dia tidak terlihat seperti bergerak ya kayak bergerak-gerak gitu. Tapi kalau ketika dia senyum itu hiperaktifnya tuh terjadi, yaitu bibirnya tuh terlanjur melebar naik ya, sehingga gusinya itu akan lebih kelihatan. Nah itu nanti proses perawatannya juga berbeda. Dan yang terakhir itu berdasarkan anatomi dari rahang. Jadi kalau rahangnya itu tumbuh vertikal lebih panjang, lebih lebar lah ya, nah, itu bisa mempengaruhi besarnya gusi jadi lebih tebal. Nah di situ akan terjadi gummy smile itu sendiri. Oke, itu dia penyebab-penyebab gummy smile. Banyak banget ya yang menyebabkannya. Tapi apakah gummy smile ini bersifat keturunan? Kita akan ketahui jawabannya setelah yang berikut ini.
Masih di BTS berbagi tips sehat bersama saya Iksan Anugrah. Tentunya buat Sobat K yang ingin selalu mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan terbaik, termasuk juga melakukan pengecekan kesehatan secara rutin, nggak usah jauh-jauh, di kota Jember, di pusatnya datang langsung ke Siloam Hospitals. Tentu akan menawarkan banyak sekali pelayanan ya Mas ya? Iya benar sekali, dan kebetulan sekarang di Siloam Hospital Jember lagi ada promo nih, MCU, Medical Check Up. Jadi ini bisa digunakan oleh para Sobat K yang ingin melakukan pemeriksaan MCU di Siloam Hospital Jember. Sobat K bisa langsung membuka di aplikasi My Siloam. Di situ nanti ada promo sekitar 20%. Lumayan kan Mas ya? Keren banget ya dong. Bisa memeriksakan kesehatannya di Siloam Hospital Jember. Nah itu dia, promo 20% jangan sampai dilewatkan. Segera install aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store maupun di App Store-nya Sobat K. Selain ada promo MCU, nanti juga akan ada promo-promo lain ya Mas yang bakal di-spill ya. Iya. Kita tunggu aja informasi lengkapnya. Atau Sobat K bisa langsung sekarang meluncur ke Instagram @siloamjember, ke website siloamhospitals.com untuk mendapatkan banyak sekali penawaran menarik dan layanan kesehatan terbaik dari Siloam Hospitals. Lanjut lagi, Gummy Smile, coba kita tersenyum lagi ya. Harus tersenyum terus memang ya. Meskipun beban akhir bulan ini banyak banget. Wow. Ngerasain beban akhir bulan nggak kalau dokter ini? Oke, semua orang masih Semua orang mengalami. ngerasain ya. Nah, Gummy Smile, tadi kita sudah mengetahui banyak sekali penyebabnya Sobat K yang membuat mungkin ada di antara kamu yang pas lagi tersenyum terlihat ya gusinya lebih menonjol. Atau mungkin seperti idol-idol Korea tadi yang punya Gummy Smile. Apakah ini bisa dikaitkan dengan keturunan, Dok? Gummy Smile itu sebenarnya tidak dikategorikan sebagai penyakit yang bukan penyakit ya, kondisi yang disebabkan oleh keturunan, tidak sama sekali. Cuman memang dia akan lebih ke gangguan pada, jadi dia bukan ke penyebabnya yang sebenarnya concernnya, tapi ke akibatnya, jadi ke rasa percaya diri, gitu-gitu. Jadi apalagi dalam tanda kutip sekarang kan orang-orang sudah lebih fokusnya ke berhadapan dengan kamera. Iya kayak kita sekarang ya. Dulu radio didengerin doang, sekarang radio dilihat nih. Penyiarnya harus mandi ya. Kayak gitu deh. Jadi ya seperti itu kira-kira. Oke, ada faktor resiko khusus mungkin, Dok? Faktor resiko, sebenarnya kalau kita bicara dari estetik, dipindah ke patologis ya, jadi estetik ke penyakit. Kalau dihubungkan itu bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya si orang yang sedang mengalami Gummy Smile itu gusinya ya dalam kondisi membesar ya, kemudian akan tercipta lama-kelamaan plak, kemudian nanti di situ ada karang gigi, akhirnya jadi sebuah pocket ya, jadi ada saku gusi yang cukup dalam. Nah, di kala kondisi seperti itu maka akan terjadi radang. Nah, kondisi keradangan yang terus-menerus itu yang bisa menyebabkan masalah pada tubuh. Jadi daya tahan tubuh kita terus harus dipacu. Jadi keradangan yang terus ada di tubuh itu tidak beres buat tubuh kita. Dan itu juga bisa meningkatkan faktor risiko pada orang yang punya sakit jantung. Kayak gitu-gitu. Termasuk kita berarti harus rutin membersihkan gigi dengan benar ya, Dok ya? Benar. Agar tiba-tiba nggak muncul Gummy Smile Betul, ini ya betul. dalam gigi kita atau senyuman kita. Tapi dia bisa menimbulkan masalah kesehatan nggak sih, Dok? Menimbulkan tidak, tapi meningkatkan resiko iya. Resiko? Ya, menimbulkan. Kalau meningkatkan resiko biasanya yang paling besar kalau keradangan pada gusi itu ada dan hilang muncul, tapi dia terus menerus. Tadi yang saya bilang tadi. Meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi nanti akan terbentuk deposit pada pembuluh darah dan akhirnya bisa menyebabkan menyempitnya pembuluh darah. Kemudian juga kalau pembesaran gusi yang terlihat, yang kita bisa bilang tadi Gummy Smile tadi, pembesaran gusi itu terus ada di situ dan keradangan itu terus ada, apalagi pada pasien-pasien yang mengalami diabetes, ya. Pada kasus seperti itu, diabetes dan periodontitis, jadi akhirnya penyakit yang terjadi pada gusinya itu sudah ke level ke tulang rahang, jadi ke periodontitis itu sendiri. Nah kalau sudah di level itu efek bolak-balik. Jadi diabetesnya akan meningkat, diabetes meningkat, mempengaruhi periodontitisnya meningkat. Jadi tinggal mau pilih mana nih. Bisa saja kencing manisnya yang naik, bisa saja masalah pada gusinya naik dan akhirnya ujung-ujungnya giginya akan terlepas sendiri. Wow. Gitu.
nggak enak kalau nggak punya gigi ya. Makanya nggak bisa nyaman nanti. Makannya nggak nyaman, senyumnya juga nggak nyaman. Nah itu dia. Jatuh tertimpa tangga itu. Benar banget dokter. Tentu kalau orang yang merasa memiliki gummy smile, mungkin mereka memiliki rasa percaya diri yang tidak maksimal ya dok ya. Kurangnya rasa percaya diri. Ada perawatan yang bisa kita lakukan nggak sih dok? Perawatan, banyak ini. Jadi tadi saya bilang karena banyak penyebab ya. Jadi gummy smile itu multifaktorial untuk etiologinya atau penyebabnya, maka perawatannya juga multidisiplin. Jadi akan melibatkan beberapa dokter gigi spesialis. Tadi Mas tanya, apakah itu dokter gigi umum gitu? Bisa jelas kompetensi bukan ke dokter gigi umum, tapi ke dokter gigi spesialis. Nah dia kalau kita berdasarkan anatomi tadi, kalau dia bermasalah pada gusi, jelas itu full akan dikerjakan oleh dokter gigi spesialis periodontia itu sendiri. Lalu kalau ke gusi biasanya perawatan yang akan dilakukan kalau ada pembesaran maka kita akan berikan obat dulu, kemudian kita lakukan tindakan. Tindakannya berupa tindakan gingivektomi atau pembuangan ya. Saya bahasakan dengan pembuangan ya. Kalau kita bilang pemotongan itu terlalu ekstrim ya. Tapi kita buang jaringan gusinya ya. Lalu setelah itu bisa juga dengan kita crown lengthening. Jadi kita memperpanjang bentuk giginya. Dengan cara kita di gusinya itu kita akan bedah lebih dalam untuk bersihkan di jaringan mana yang terlalu melekat pada tulangnya, itu kita bersihkan lalu kita akan kembalikan ke posisinya. Nah kalau misalnya dia bermasalah pada gigi, multidisiplinnya spesialisnya yang akan mengerjakan itu bisa saja kalau itu berhubungan dengan meratakan posisi giginya, maka yang mengerjakan nanti ortodontis atau dokter gigi spesialis orto berkoordinasi dengan saya, spesialis perio. Karena dia harus ketika kita menggerakkan gigi, kita harus tahu posisi dan kondisi tulangnya. Jadi makanya orang yang merawat behel ya dalam tanda kutip, dia jangan sembarangan pasang behel. Dia harus tahu secara periodontalnya tulangnya itu memadai enggak untuk menggerakkan gigi itu sendiri ya. Kemudian kalau dia memperpanjang dengan gigi tadi ya, karena pendek terus mau diperpanjang dengan veneer dalam tanda kutip ya. Veneer itu biasanya akan dikerjakan oleh spesialis prostodontis nanti bekerja sama dokter spesialis perio untuk mengetahui jaringannya. Veneernya itu mau dipasang seberapa dalam ke margin itu tepinya gusi. Nah itu ditentukan sama dokter spesialis perio itu sendiri. Terus kalau itu berhubungan dengan bibir, biasanya akan dilakukan kalau dokter spesialis akan dikerjakan sama dokter spesialis perio itu sendiri. Kita lakukan lip reposition, jadi ada pembedahan kecil untuk memindahkan posisi bibir ke titik mana yang kita anggap itu paling pas supaya kalau senyum itu tepat ya. Kayak mungkin bisa dikaitkan dengan yang tadi Mas bilang artis Korea, itu kan memang proses bedah plastik ya. Nah, jadi proses lip reposition itu sendiri adalah proses bedah plastiknya kedokteran gigi. Nah, kita reposisikan bibirnya. Bisa juga kalau si pasien memilih saya tanpa bedah, bisa, tapi kita pilih dengan jalur menyuntikkan botox. Ya, botox bisa dipakai, tapi jangka waktunya itu tidak lama. Dia hanya bertahan paling cepat itu 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi nanti 3-6 bulan sekali dia botox lagi kayak gitu. Oke. Terus yang terakhir kalau itu berhubungan dengan rahang, maka dokternya akan pasiennya akan di refer ke spesialis bedah mulut. Nanti bekerja sama spesialis orto dan spesialis perio itu sendiri. Jadi akan dilakukan proses reposisi rahang. Jadi bukan reposisi rahang, memendekkan rahang, ortognatik namanya. Jadi proses bedah ortognatik. Nah, proses itu biasanya lebih banyak dikerjakan di proses bedah plastik itu sendiri. Biasanya kasus-kasus itu sudah lebih banyak dikerjakan di Korea. Nah, jadi ekstrim ya, bedah ekstrim. Jadi dibedah sekalian diperbaiki, dipendekin sekalian rahangnya kayak gitu. Itu juga bisa. Terus satu tambahan lagi kalau dia berhubungan dengan orto, ya tadi saya lupa penyebab dari gummy smile itu sendiri biasanya ini yang terjadi. Saya ketemu banyak kasus di Jember, itu orang pasang bracket entah di dokter gigi atau di pihak-pihak yang tidak kurang paham ya untuk pemasangan itu
terlihat pasien mengalami gusinya jadi melebar setelah pasang bracket. Itu yang terjadi. Iya kan, kelihatan tuh gusinya. Nah, itu disebabkan karena memang kita merubah posisi gigi, maka gusi pun juga akan berubah. Jadi makanya tadi tidak boleh sembarangan masang itu. Terus setelah itu memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan gusi dan tulangnya untuk nanti kita kembalikan posisi gusinya di tempat yang benar. Jadi rata-rata setelah perawatan orto itu gusi akan lebih lebar. Nah, dikala itu baru kita benahi gusinya dengan cara tadi crown lengthening atau gingivectomy. Atau di dalam proses perawatan orto atau perawatan bracket itu sendiri biasanya dipadukan dengan namanya tuh mini implant. Jadi saya sih dari lihat kasus ya, misalnya dilihat kasus, si dokter akan berkonsultasi lanjut dengan si pasien ini kayaknya tidak perlu sampai harus pembedahan. Bisa saja giginya itu kita preposisikan dengan menggunakan bahan tambahan, alat tambahan kecil kurang lebih 5-6 mili yang dipasang di tulang rahang untuk mereposisikan giginya itu dengan mini implant. Nah, itu akan biasa dikerjakan oleh dokter gigi spesialis perio itu sendiri. Oke, banyak sekali cara ya langkahnya, tapi itu juga nanti dokter akan menganalisa terlebih dahulu. Betul. Ya penyebabnya apa yang terjadi pada setiap pasien tentu berbeda-beda nih kondisinya. Secara prevalensi gimana nih dok untuk gummy smile? Prevalensi itu berhubungan dengan statistik. Ya. Jadi kalau kita bicara prevalensi, kebanyakan berarti yang terlaporkan dalam tanda kutip ya. Jadi orang yang lapor berarti dia sadar atau keluarga atau temannya sadar bahwa dia mengalami kasus itu. Nah, prevalensi secara umum ya, itu prevalensinya kurang lebih 10%. Jadi dari keseluruhan kasus yang sudah terlaporkan itu baru 10% yang ada. Tapi kalau yang lain itu biasanya anggapannya sudahlah, mungkin karena tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau memang karena dalam tanda kutip orang kan biasanya sudah tua ini masa mau dibenarin ya kayak gitu-gitu ya. Nah, terus biasanya prevalensinya berhubungan juga dengan jenis kelamin kan rasionya. Pria wanita mana nih yang lebih besar ya. Jadi kan kalau pada prevalensi untuk pria jadi rasionya biasanya pria lebih kecil daripada wanita. Kembali lagi, penyebabnya apa? Kalau kita bilang penyebabnya berdasarkan ilmiah, kita belum bisa memastikan karena di jurnal pun masih banyak jurnal yang masih membahas hanya seputar angka, tapi penyebab belum ada untuk membedakan bahwa itu pria atau wanita. Tapi kalau menurut hemat saya sendiri, ya, jadi kalau saya lihat sih prevalensi berarti kan ke yang melaporkan. Berarti yang melaporkan yang lebih banyak ternyata perempuan. Perempuan ya. Masuk akal ya. Jadi karena perempuan yang sadar akan estetiknya, jadi lebih banyak akhirnya prevalensinya itu lebih ke perempuan. Oke. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang gummy smile dan informasi-informasi lainnya setelah yang berikut ini Sobat K. Kembali lagi di BTS Berbagi Tips Sehat. Terima kasih buat Sobat K yang masih tune in di 102,9 FM lewat streaming di website, lewat aplikasi Noise maupun yang lagi nonton di YouTube channel K Radio. Kalau misal kamu ketinggalan nih konten-konten yang sebelumnya, pembahasan-pembahasan menarik yang sudah hadir di BTS, silakan scroll lagi YouTube channel K Radio. Di situ ada lengkap banyak banget ya untuk edisi-edisi sebelumnya. Yang jelas pasti sudah banyak yang bertanya-tanya nih Mas. Tadi kan Dokter Yoktan, wah penjelasannya udah detail banget nih. Kalau misal pengen diskusi lebih dalam lagi, privacy lagi ya. Karena mungkin nggak enak langsung ngobrol belak-belakan nih tentang masalah pada giginya, itu kapan bisa bertemu langsung nanti? Oke, kebetulan untuk Dokter Yoktan sendiri ini jadwal prakteknya di Siloam Hospital Jember itu di hari Senin sampai Jumat itu jam 8.00 sampai 11.00. Kemudian di hari Sabtu itu di jam 16.00 sampai jam 18.00. Jadi reservasi terlebih dahulu H-2 atau H-1 seperti itu. Antrinya banyak ya dok? Iya. Dan untuk reservasinya itu bisa dilakukan di aplikasi MySiloam. Segera download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Berbicara tentang gummy smile, Sobat K yang mungkin menyadari ada perbedaan atau merasa kok gusnya lebih menonjol, segera langsung lakukan perawatan, datanglah ke dokter spesialis gigi seperti Dokter Yoktan ini ya, ke Siloam Hospitals.
kita lanjutkan lagi dan pembahasannya ini mengenai perawatan Gummy Smile ya dok ya. Pasien biasanya akan ke dokter gigi umum dulu atau langsung nih ke spesialis? Rata-rata sih yang kalau institusi ya, kita bicara institusi, biasanya kalau ke rumah sakit sudah dapat rujukan biasanya sih kalau ke saya. Jadi yang dari dokter gigi umum akan di-refer ke spesialis yang berhubungan dengan itu dan biasanya akan ke bidang saya. Atau dalam tanda kutip pasien-pasien sekarang kan well educated ya. Jadi sudah lebih sadar, biasanya mereka akan searching lalu bikin janji sendiri kayak gitu-gitu. Siap. Kalau misalkan kita abaikan, nggak dirawat nih, gusinya bisa semakin menonjol nggak dok? Semakin menonjol dan tidak. Dia kalau dilihat dari penyebab tadi. Kalau memang dia itu karena masalah pada pembesaran gusi yang dikarenakan karena misalnya si pasien memang punya riwayat penggunaan obat tertentu, punya penyakit epilepsi, kemudian mungkin karena ada hormonal, jadi pada wanita kan biasanya ada hormonal menopause, kemudian hamil dan gitu ya, atau sedang perawatan gusi, sedang perawatan bracket, masih dalam step perawatan. Biasanya bisa akan lebih besar gusinya, bisa akan lebih menonjol atau bisa akan lebih terlihat gusinya waktu senyum kayak gitu. Oke. Tapi dari perawatan-perawatan tadi dok, kalau kita simpulkan kebanyakan kan bedah ya dok ya, pasti akan berkaitan sama bedah. Ada resiko efek sampingnya nggak dok? Kalau efek samping dari penelitian ya, kalau kita bicara soal hitungan secara kertas ya, secara kertas itu berarti secara teori. Semua benda asing yang dimasukin ke tubuh pasti punya efek samping. Namanya bedah kan pasti ada, kita lakukan bius gitu-gitu kan pasti kalau kita bilang efek samping ada akibat dari obat itu. Tapi kalau secara umum praktis, jadi kita bicara soal praktikalnya, itu efek sampingnya kecil karena proses pembedahan yang dilakukan itu adalah pembedahan minor. Nah gitu. Jadi rata-rata proses penyembuhannya kalau berhubungan dengan gusi itu 1 minggu sampai 2 minggu. Artinya bukan berarti 1 sampai 2 minggu saya nggak makan dokter. Tapi kan berarti kan sebenarnya hanya proses penyembuhannya saja. Makan, minum dan semuanya itu tetap berjalan dengan baik dan teratur. Hanya yang penting dia memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah dikasih sama dokternya. Karena nanti kan setelah operasi pasti ada saran-saran seperti apa ya yang harus dijalankan oleh pasien. Jadi nggak perlu takut, silakan lakukan perawatan kalau Sobat K merasa punya Gummy Smile atau ada masalah pada gigi ya, datang langsung ke Siloam Hospital Jember Sobat K. Nah itu tadi penjelasan tentang Gummy Smile, tapi ada beberapa hal yang akan kita ketahui ini mengenai ini apakah mitos atau fakta. Ada yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yoktan, tapi nggak apa-apa kita spill kembali sore ini. Yang pertama dok, Gummy Smile bisa menyebabkan resiko kerusakan gigi dan menimbulkan penyakit gusi. Ini mitos atau fakta? Menyebabkan kerusakan gigi bisa. Jadi terperangkapnya sisa makanan di daerah saku gusi yang makin dalam, terus akan menimbulkan 2 hal. Jadi resiko yang terjadi biasanya lubang pada gigi yang tersembunyi di balik gusi itu sendiri atau karang gigi tadi. Dan itu pada akhirnya keradangan berlanjut dan seperti yang saya jelasin tadi. Jadi faktor resiko itu ada. Jadi bukan berarti dia mitos. Dia fakta justru ya. Ya. Berikutnya, semakin bertambah usia berisiko memunculkan Gummy Smile. Semakin bertambah usia sebenarnya bukan karena usianya. Jadi proses Gummy Smile itu kalau dilihat dari proses pertumbuhan, tadi yang saya bilang erupsi pasif, altered eruption pasif tadi, itu sudah bisa terjadi dari pasien itu usia-usia belasan ke 20-an sampai 30-an. Terus bertambah usia akan lebih parahkah? Itu tergantung ke apakah dia karena keradangan atau karena memang sudah dari sananya seperti itu. Berbeda. Jadi kalau kita bilang bahwa dia bisa tambah besar, tidak. Tapi kalau memang terjadi keradangan, bisa saja terjadi. Jadi kalau saya bilang fakta atau mitos, sepertinya itu mitos ya. Mitos ya. Oke. Berikutnya, efek pengobatan jantung menyebabkan Gummy Smile. Oke. Efek pengobatan jantung bukan ke arah Gummy Smile, karena arah Gummy Smile itu ke arah estetik. Kalau jantung itu keadaan patologis, ya. Jadi keadaan di mana kondisi penyakit. Nah, penyakit pasti ada hubungannya ke penyakit itu sendiri. Jadi kalau
pada orang-orang yang sedang melakukan perawatan jantung biasanya akan menggunakan obat-obat yang berhubungan dengan kalsium channel blocker. Ya kayak amlodipin gitu-gitu ya. Jadi penggunaan jangka panjang itu akan bisa menimbulkan pembesaran pada gusi. Nah, pembesaran gusi dan terlihat sepertinya gusinya membesar dan kita bisa, bukan kita sih, masyarakat bisa melihat, oh ini kayaknya dokter Yoktan bilang gummy smile, padahal bukan, namanya bukan gummy smile, tapi itu pembesaran gusi. Segeralah diperiksakan, nanti juga akan harus dilakukan pengecekan dulu MCU-nya, seperti tadi Mas bilang tadi ya, kemudian kita juga harus pemeriksaan darah, kita cek dulu ini penyebab di darahnya apa gitu, kondisi terkaitnya baru kita bisa lakukan. Jadi kalau bilang fakta atau mitos, dia bisa menyebabkan apa tadi? Efek pengobatan, iya, fakta dia. Fakta juga ya. Terakhir nih dok, infeksi bakteri pada gigi dan gusi yang menjadi penyebab gummy smile. Infeksi bakteri pada gigi dan gusi yang menyebabkan gummy smile. Tidak. Jadi kalau karena itu keradangan, jadi saya perlu bikin garis bawah ya. Gummy smile adalah kondisi estetik. Tapi kalau bakteri itu adalah kondisi patologis. Jadi kalau patologis mungkin kayaknya nanti kapan-kapan kita perlu bahas ke aspek patologisnya ya. Jadi patologis yang gusinya membesar. Terus ini harus dilakukan apa? Karena itu bisa dilakukan perawatan pembedahan yang lebih ringan. Jadi sekarang itu karena perkembangan teknologi, pembedahan minor kedokteran gigi khususnya di bidang periodontia itu tanpa pisau pun bisa dilakukan. Jadi dengan laser. Itu sudah bisa dilakukan, di kita kan bisa juga. Jadi itu sudah bisa sebenarnya dilakukan. Jadi kalau saya tadi Mas bilang kalau itu bakteri dan virus, bakteri yang menyebabkan gummy smile, jelas itu mitos. Itu tidak benar. Tapi bahwa pembesaran gusi yang akhirnya menyebabkan dia itu terlihat gusinya itu waktu senyum terlihat membesar karena keradangan oleh bakteri, itu yang harus ditangani dengan tindakan yang lebih lanjut dan itu berbeda terminologinya. Oke, siap dokter. Semua sudah dijawab mitos dan faktanya, tapi kalau mungkin ada pertanyaan nih yang masih dirasa belum terjawab, silakan langsung datang ke Siloam Hospitals buat janji temu dulu dengan dokter Yoktan ya. Kalau jadwalnya mungkin tadi belum sempat dicatat dari Mas Ikin, bisa cek di aplikasi My Siloam atau bisa cek di website ya Mas ya? Iya, benar, boleh. Oke. Mas Ikin mungkin ada informasi tambahan nih. Ya, tadi sempat saya sebut ya bahwa di Siloam Hospital Jember ini ada beberapa promo yang bisa digunakan oleh Sobat K semuanya. Selain tadi saya sudah menyebutkan ada promo MCU, di kita di Siloam Hospital Jember sekarang juga lagi ada promo di laboratorium dan juga radiologi. Dan itu juga bisa Sobat K dapatkan melalui aplikasi My Siloam. Oke, mantap ya. Banyak sekali ya Mas ya layanan yang kita justru sangat dimudahkan dengan aplikasi tersebut. Bisa diinstal langsung di smartphone-nya, jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke rumah sakit tanya-tanya dulu. Bisa reservasi langsung di aplikasi itu. Wih, keren banget. Nah mungkin terakhir nih dokter ada yang mau disampaikan conclusion dari pembahasan kita. Conclusion, saya kira masyarakat sekarang sudah sangat teredukasi. Jadi dengan kemajuan teknologi, tapi kalau menurut saya semua edukasi dalam tanda kutip yang kita terima lewat HP itu perlu kita jaring dengan baik. Jadi kita perlu tanyakan kepada orang yang tepat bahwa ini kasus saya seperti apa. Jangan sekedar hanya searching kemudian menduga lalu mendiagnosa sendiri. Itu akhirnya menimbulkan ketakutan pada diri sendiri yang kita tidak sadari ya. Jadi menurut saya konklusinya entah itu dia estetik atau patologis yang berhubungan dengan gusi, tulang dan semua yang ke arah kedokteran gigi, sebaiknya datanglah ke tempat yang tepat dengan orang yang tepat. Oke. Terima kasih banyak Dr. Yoktan Ovier Siki SPP Rio, dokter gigi spesialis periodontia Siloam Hospitals, dan Mas Ikin juga terima kasih banyak ya. Dari Marketing Communication Siloam Hospitals Jember, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya lain waktu kita bahas lebih dalam yang tentang patologisnya tadi itu ya dok ya. Terima kasih juga Sobat K untuk kebersamaannya sore hari ini. Kita jumpa lagi di edisi yang berikutnya. Selamat sore.